Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Galeri Sakti TV edisi spesial Lebaran. Masih bersama komunitas film Madiun, masih bersama juga dengan sutradara, produser film Melek. Film Melek ini film yang seperti apa, saya juga nanti akan menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya kali ini. Tapi melanjutkan pembicaraan yang tadi pemirsa, bahwa ada event bergengsi kalau buat saya ini Mas di tahun 2022 kemarin, yaitu Madiun Film Festival. Benar. Madiun Film Festival. Kalau detailnya itu digelarnya pada tanggal berapa sih kemarin itu Mas? Untuk memulai workshopnya di bulan Agustus. Jadi kan workshop dulu, kami mengundang mentoring dari Jakarta, penyutradaraan, penulisan, editing sama CGI, terus saya ngasih workshop sinematografi, ada 4 workshop. Nah dari situ mereka ngirim sinopsis ngirim sinopsis yang bagus-bagus, saya kirim ke penulisnya. Akhirnya mereka memproduksi itu sesuai sinopsis yang kerjakan. Akhirnya dari 25 film yang saya pilih itu 5. Terus yang terbaik dipilih jurinya Mas Hanung, Hanung Bramantyo, itu waktu itu saya undang sebagai juri. Ya dia juga nggak nyangka ternyata Madiun ini punya potensi gitu loh. Untuk iya punya potensi untuk bikin film pendek yang bagus. Awalnya sih Hanung Bramantyo itu underestimate, paling film lokal gitu-gitu aja gitu loh. Tapi saya paksa harus datang ke Madiun gitu loh. Karena apa? Kalau bukan Hanung yang datang atau bukan Hanung jurinya, MFF ini nggak besar gitu loh. Orang nggak akan tahu. Orang kan terlalu apa sih gitu loh, nyepelein semua kan. Jadi ya sekalian aja saya datangin juri nasional. Saya sih bisa aja jadi juri. Kerja saya juga di Jakarta kan. Ya kategori nasional juga, tapi kan nama Hanung ini kan bisa buat jualan sebagai juri, ya, mau nggak mau ya kita hadirkan jurinya itu. Intinya komunitas film Madiun itu berusaha untuk memberikan gebrakan yang sebaik mungkin lah ya Mas ya, apalagi di event perdana berarti ya? Event perdana. Kenapa sih? Itu kan MFF Madiun Film Festival diawali dengan workshop dulu tuh. Workshop dulu di bulan Agustus, terus screening filmnya itu jurinya di November tanggal 12. Terus saya kurang puas dengan hasilnya teman-teman. Karena apa? Waktu itu kan saya sebagai penyelenggara kerjasama dengan pihak-pihak vendor-vendor lain itu difasilitasin itu dengan alat-alat yang jelek gitu loh. Kita nonton film ngadat-ngadat proyektornya. Terus ini menilai Hanung marah-marah saya. Kamu itu gimana sih, goblok banget, festival film kok sampai ngadat-ngadat. Wah, aku dimaki-maki. Namanya kita kerjasama sama vendor, ya kita ya nggak tahu kalau vendornya juga abal-abal kan ya, ngadat-ngadat, diplay ngadat-ngadat. Waduh, ini gimana? Akhirnya mau nggak mau bertepatan dengan bulan hari film, aku tayangin ulang. Jadi filmnya anak-anak ini kayak Nahnu saya paksa, saya tawarin mau nggak filmmu tayang di bioskop. Tapi harus melewati DCP dulu, sensor dulu, baru tayang. Aku jamin filmmu tayang kalau aku yang merekomendasikan. Akhirnya ya tayang beneran gitu loh. Jadi ya kesempatan bagus juga buat Nahnum bikin film, akhirnya bisa tayang di bioskop gitu loh. Karena sangat susah. Sensor itu, mau sensor film itu harus antri. Sedangkan Indonesia ini produksi yang film saat ini yang belum lolos sensor film itu ada 700 lebih film. Hampir 1000 film? Iya. Kelas lokal tadi Mas? Itu film nasional semua. Wow. Itu sensor itu antri, tayang di bioskop itu antri nunggu jadwal tayang. Saya syuting 2022 aja, saya syuting 2021 nggak bisa tayang di 2022, dapat slotnya di 2023. Antri seperti itu, cuma perjuangan lah. Iya, karena kita kan minta tolong dengan sangat, apa-apa dengan sangat, bahasanya saya minta tolong. Ya akhirnya bisa tayang. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan tadi sudah disinggung juga bahwa juri di MFF itu kan ada sutradara ternama tanah air, Hanung Bramantyo. Kalau pemirsa belum tahu langsung searching aja ya. Tapi gini, saya juga pengen tahu mungkin Mas, kategori penjuriannya itu loh. Yang dipilih itu yang lolos dari 3 orang ya, berarti ya? 3 tim berarti ya? Itu apa aja kategorinya? Sebenarnya kami itu memilihnya itu 5 film terbaik. Semuanya itu ada kategorinya sinematografi terbaik. Filmnya Nahnu ini masuk kategori sinematografi terbaik. Film Suruh penyutradaraan terbaik. Rani itu editing. Terus
yang kedua itu kayak pemain terbaik, apa-apa terbaik kan. Cuma Mas Hanungnya nggak milih, karena apa? Ya nggak ada yang terbaik, nggak usah dipilih gitu loh. Jadinya yang dipilihnya itu cuma 3 gitu. Ya pokoknya aturan telutok iki sing menurutku oke. Gitu. Padahal kalau dihitung tadi ada berapa film Mas yang untuk ikut MFF itu? 25. 25. Itu awal loh ya, awal event loh ya. Mungkin tahun depan, tahun ini ya lebih banyak lagi. Amin, amin. Semoga dengan adanya tayangan kita di kesempatan kali ini bisa memberikan informasi juga kepada pemirsa yang ada di rumah yang ada ketertarikan di dunia perfilman. Ayo, nggak cuma gabung di KFM tapi ikutin juga event-eventnya Madiun Film Festival. Berarti boleh dari mana saja ya? Boleh. Oke, semuanya boleh dari negara manapun boleh pokoknya ya. Nah ini saya kembali coba menyapa Mas Nahnu. Tadi sudah disenggol sedikit bahwa filmnya Mas Nahnu ini memenangkan kategori sinematografi terbaik dengan judul Melek, ya kan? Dengan judul Melek. Tapi boleh diceritakan dulu nggak nih awal mula tertarik untuk berpartisipasi di acara Madiun Film Festival ini itu gimana? Oke, jadi kan aku tahu info event ini itu dari share-sharean dari siapa ya? Dari temanku. Oke. Nah, terus ditawarin, kamu ikut ini. Madiun enek tak? Ternyata Madiun bisa nggak festival film. Oke. Nah, ya udah. Aku sebelumnya sih belum, soalnya waktu itu kan Agustus ya Mas ya. Ya. Dia masih bantuin aku jadi BTS waktu itu. Masih bantuin aku. Masih bantuin dia. Nah, terus udah ikut, seret. Wah, ini kayak prospek. Aku harus ikut. Makanya aku langsung ngabarin teman-teman buat ayo guys, mau melu festival ini, lumayan iki. Bareng kok jurine Hanung kok. Ya udah. Ayo gas, gitu sih. Awal mulanya. Awal mulanya gitu. Pokoknya karena pengen nyoba aja gitu ya. Pengen nyoba aja. Terus teman-teman yang diajakin ini adalah orang-orang yang tertarik di dunia perfilman atau mbok paksa ini judulnya? Jadi sebenarnya kan aku memang aku dari Sprint Film ya. Nah, itu kan memang sebelumnya udah bikin beberapa film. Nah, itu terus aku tawarin, mereka mau. Dan memang mereka itu suka film sih, bukan penggiat film sebenarnya. Jadi cuma gemar suka menonton film gitu ya. Betul. Jadi ada juga sih sebenarnya yang bukan dari videografer ataupun fotografer, dia itu malah dosen, ada dosen juga. Terus apa itu? Ya kayak kerja swasta gitu. Tapi aku tawarin, ya wis ayo nyoba. Ndang jajal awakmu kayak bisa nulis deh. Terus dia mau nyoba nulis, terus bisa. Yang nulis skenario-nya berarti? Iya, betul. Dari teman sendiri juga? Dari teman sendiri juga. Kalau nggak salah Mbak Dia ya namanya, Iya, Mbak Dia. Iya. Itu kan dia bukan kayak pekerja seni kan. Dia malah mengajar di salah satu universitas di Madiun kan. Waduh, dosen dong ya berarti ya. Ternyata malah jadi penulis cerita dari si film Melek ini sendiri. Luar biasa sih, menarik ini. Tapi nanti akan kita bahas lagi di segmen berikutnya ya. Nahnu ya, Mas Nahnu. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, masih ada banyak sekali informasi yang akan saya bagikan kepada Anda terkait komunitas film itu sendiri maupun film Nahnu sampai film Melek. Ini hostnya udah nggak melek, ini posisinya kena sinar matahari. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Galeri Sakti TV edisi spesial Lebaran.